Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap jaga keluarga kalian, tetap terapkan protokol kesehatan. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran tentang teks pidato persuasi. Dalam bab ini kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama, mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasi, menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasi, kemudian menelaah pidato persuasi, dan menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasi. Kita akan membahas subbab yang pertama tentang mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasi. Sebelumnya, kita akan membahas bagaimana pengertian pidato, kemudian persuasi atau kalimat persuasi. Pidato atau orasi merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan umum. Hal yang disampaikan orator bisa berupa pendapat, gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Ciri-ciri kalimat persuasif diantaranya bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan memengaruhi seseorang. Selanjutnya, biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. Selanjutnya, biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Nah, jadi pengertian pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus, mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tujuan berpidato diantaranya memberikan informasi kepada pendengar, meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, dan menggerakkan pendengar. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memersuasi pendengar atau cara mempengaruhi pendengar. Yang pertama, etika. Gunakan etika yang baik ketika kalian sedang berpidato. Yang kedua, emosi. Gugahlah perasaan dari audiens sehingga mereka bisa lebih responsif terhadap pidato yang kalian sampaikan. Kemudian, logika. Buatlah hal-hal yang kalian sampaikan masuk akal. Jangan sampai hal-hal tersebut tidak terdapat di dunia nyata, tidak sesuai akal dan dibuat-buat. Kemudian ada beberapa jenis-jenis pidato. Ada jenis pidato sambutan, pembukaan, pengarahan. Ada juga pidato pemerintahan, pidato instansi atau peresmian. Kemudian ada juga jenis pidato laporan dan pertanggungjawaban. Dari jenis-jenis pidato tersebut ada beberapa metode yang digunakan untuk menyampaikannya. Di antaranya ada metode manuskrip atau berupa naskah. Kemudian ada metode memoriter yang berupa hafalan. Kemudian ada metode ekstemporan yang berupa poin-poin atau garis besarnya saja. Kemudian ada metode penyampaian impromptu atau pidato dadakan. Langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif diantaranya: yang pertama, membaca atau mendengar pidato persuasif dengan seksama. Yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Yang ketiga, menyampaikan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Subbab berikutnya adalah menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif.
Langkah-langkah menyimpulkan isi teks pidato persuasif diantaranya mendengarkan atau menyimak isi pidato, menentukan topik pidato, mencatat butir-butir penting dalam pidato, dan menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato dalam bentuk tulisan atau lisan. Ketika kita akan mendengarkan atau menyimak pidato, kita harus memusatkan pikiran dan menyiapkan alat tulis atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung proses penyimpulan teks pidato persuasif. Aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif diantaranya simpulan harus memuat pokok isi pidato, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato, simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan dari isi pidato. Selanjutnya, subbab yang ketiga, menelaah pidato persuasif. Dalam subbab ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama terkait struktur dan yang kedua terkait kebahasaan dari teks pidato persuasif. Struktur pidato persuasif terdapat 3 poin. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, isi, dan yang ketiga, penutup. Pembuka terdiri atas salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Di dalam isi pidato persuasif, memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan, permasalahan yang diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Kemudian penutup, bagian ini berisi bagian akhir dari pidato. Penutup terdiri atas kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Kemudian struktur isi pidato persuasif terdapat 3 hal. Yang pertama, pernyataan posisi. Yang kedua, tahapan argumen. Dan yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Pidato persuasif termasuk ke dalam teks eksposisi. Teks eksposisi umumnya dimulai dengan suatu pendahuluan, pernyataan posisi yang memberikan pendapat atau sudut pandang pengarang. Bagian berikutnya memiliki serangkaian argumen logis yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu dapat diambil. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif terdapat 5 hal. Yang pertama, kalimat aktif, kata tugas, kosakata emotif, sinonim, dan kata benda abstrak. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu terkait ciri kebahasaan. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan yang langsung mengenai objeknya. Nah, dalam kalimat aktif, predikatnya berawalan me atau ber. Contohnya, yang pertama, bandit memukul anjing di tengah jalan. Yang kedua, Dira berlari di atas genteng. Nah, contoh yang pertama menggunakan awalan me, kemudian yang kedua menggunakan awalan ber. Selanjutnya, kata tugas. Kata tugas merupakan suruhan atau perintah untuk melakukan sesuatu. Contohnya, beliau ditelepon agar segera menyelidiki keadaan rakyat di pulau itu. Nah, kata tugas yang dimaksudkan adalah kata menyelidiki. Selanjutnya, kosakata emotif. Kosakata emotif adalah kata-kata konotasi yang mengandung pikiran dan perasaan yang negatif maupun positif yang bersifat subjektif sehingga menciptakan gambaran dalam imajinasi yang membangkitkan emosi panca indera. Contohnya, berusahalah hingga titik darah penghabisan. Jadi, hal tersebut merupakan kata-kata konotasi atau tidak sebenarnya yang menggambarkan dan membangkitkan emosi panca indera. Selanjutnya, sinonim. Nah, kata sinonim ini tentunya tidak asing lagi bagi kalian. Sinonim merupakan suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Nah, sinonim ini sering disebut dengan persamaan kata atau padanan kata. Nah, berikut adalah 2 contoh kata yang bersinonim. Yang pertama, Indonesia akhirnya membuka asa untuk tampil pada final Piala Uber tahun ini. Yang kedua, supporter memiliki harapan besar pada tim sepak bola supaya
bisa memenangkan pertandingan tersebut. Jadi, sinonim di kalimat pertama adalah kata asa, bersinonim dengan kata di kalimat yang kedua yaitu kata harapan. Selanjutnya, kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan nama dari sebuah benda, namun benda yang dimaksudkan tersebut merupakan benda yang tak kasat mata atau tidak dapat ditangkap oleh panca indera, seperti nama keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, nama ukuran, dan lain sebagainya. Contohnya, segala kebaikanmu tidak akan aku lupakan. Jadi, kata kebaikan itu adalah kata benda abstrak. Selanjutnya, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Dalam hal ini, kita akan menyusun pidato persuasif dan cara berpidato. Langkah-langkah menyusun pidato persuasif adalah menentukan topik, tema, atau pokok pidato. Selanjutnya, mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Kemudian, menentukan tujuan pidato. Kemudian, menyusun kerangka pidato dan mengembangkan kerangka pidato. Aspek yang diperhatikan dalam berpidato diantaranya sikap badan, suara, dan kewajaran sikap. Pidato akan menarik apabila sang orator mampu menyampaikan isi pidato dengan vokal yang jelas dan lantang, intonasi yang tepat, dan memainkan ekspresi kotak mata, tangan, ataupun gestur lainnya. Ketika kita akan menyunting teks pidato persuasif, ada hal yang harus dikuasai atau dipahami ketika kita memperbaiki naskah pidato. Yang pertama, kita harus mempunyai pengetahuan tentang struktur pidato. Yang kedua, kalimat efektif. Yang ketiga, kepaduan paragraf, kohesi, dan koherensi. Dalam hal ini, kita harus menghindari unsur sara, unsur suku, agama, ras, dan antar golongan, karena hal ini merupakan hal yang sangat sensitif. Maka dari itu, tugas menyunting adalah untuk menghindari hal-hal tersebut. Yang selanjutnya adalah kita harus menguasai ejaan yang disempurnakan, yang saat ini bernama PUEBI, Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kemudian KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Diksi, Pilihan Kata. Nah, sekian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Kemudian ingat like video ini, share video ini ke teman-teman kalian agar lebih bermanfaat. Yang terakhir, ingat klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru terkait materi pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih.